Oke Sasa Lovers, bahan-bahannya udah lengkap. Sekarang aku mau langsung aja ke proses pembuatannya. Jadi yang pertama mau kita lakukan terlebih dahulu yaitu membuat adonan gemblongnya, dan juga setelah itu kita akan membuat bahan pelapisnya. Kita mau memanaskan santan terlebih dahulu nih Sasa Lovers. Oke, aku mau sambil absen ya Kak Ruth ya. Boleh Kak Vira. Ini dari warga Facebook nih, dari Bunda Fitri. Halo Belanda Hadi. Halo Belanda. Dari Sunarni, Lampung hadir Kak. Halo Lampung. Oke, dari Syakira Kira, Kota Bima hadir. Halo Kota Bima. Oke Kak Vira, sekarang sambil menunggu santannya kita hangatkan, di sini aku mau campurin terlebih dahulu tepung ketan putihnya dan juga kelapa parutnya. Kita juga di sini mau menambahkan garam supaya rasanya nanti seimbang. Nah ini santannya nggak perlu sampai mendidih, cukup sampai hangat aja nih Kak. Nah ini aku mau Jadi pindahin cuma lagi. Sebentar aja ya Kak Sebentar ya, aja, hangatnya ya. benar. Oke, ini mau aku aduk-aduk aja yang kering. Oke, Kak Ruth nih ada yang baru bergabung nih dari Kak Ina. Katanya Kak, maaf tadi pakai tepung ketannya jenis apa ya? Nah, ini menggunakan tepung ketan yang putih nih Sasa Lovers. Oke, nah tapi kalau misalkan mau diganti tepung ketan hitam bisa nggak nih Kak Ruth? Bisa banget Kak Vira, dengan ya? takaran yang sama ya. Oke, tapi rasanya nggak akan ngerubah rasanya Kak Ruth? Nggak akan nih Kak. Dan juga perbandingan dengan santannya dan bahan-bahan lainnya mengikuti aja nih. Cuma yang diubah cukup tepung ketannya aja. Oke, Lovers mungkin yang di rumahnya cuman ada tepung ketan hitam bisa ya pakai tepung ketan hitam aja nih. Betul. Nah ini Kak Vira aku mau Oke. sambil masukin santannya sedikit demi sedikit ya. Oke nih aku mau bacain absen lagi nih dari warga TikTok, dari Bunda Queen. Hai Min Sase, Tangerang hadir. Halo Tangerang. Dari Mimiko hadir nih dari Kebon Jeruk. Halo Kebon Jeruk. Dari Pengabdi Squidward. Hai Kak, Pondok Ranggon Nima. Halo Pondok Rangon. Wah ini boleh nih ya di komen ya Lovers siapa yang suka banget sama gemblong nih. Pernah bikin apa enggak atau tim beli aja nih. Kalau Kak Ruth suka nggak nih sama gemblong Kak Ruth? Suka banget nih Kak. Salah Suka satu banget ya. makanan favoritku. Betul banget, karena tuh rasanya tuh kayak manis tapi nggak yang manis banget gitu ya Iya Kak Ruth ya. bener. Ada gurih-gurihnya dari kelapanya nih Kak. Nah Kak Ruth ada yang nanya lagi nih, kalau misalkan aku nggak pakai tepung ketan hitam itu gimana Kak Ruth? Boleh nggak pakai tepung ketan, perbedaannya apa nih Kak Ruth? Kalau misalnya pembuatan gemblong memang menggunakan tepung ketan nih Kak sebagai salah satu bahan utamanya. Oke, jadi itu wajib ya, tepung ketan tuh wajib banget ya Kak Iya Ruth ya? benar. Oke, ini kalau misalkan adonan gemblong itu khusus buat bikin gemblong apa bisa buat kue lainnya nih Kak Ruth? Nah, yang mirip-mirip dengan gemblong tuh getas ya Kak ya. Getas. Iya benar, Ya, biasanya betul. tapi di gulanya nih beda. Biasanya kalau misalnya gemblong itu menggunakan gula merah atau gula aren gitu ya. Cuma kalau getas tuh biasanya pakai gula putih nih Kak, gula putih aja. Oke. Nah ini kebetulan dari Bunda Ira juga nanya Kak Ruth, katanya uli itu sama dengan gemblong ya Kak? Apa Kak? Uli. Uli, kayaknya beda ya Beda, Kak ya? Kak. Benar, Kalau uli itu beda. yang putih nggak sih Kak warna adonannya? Iya, uli beda dengan gemblong nih Bunda. Oke, kalau uli tuh beras ketan nih langsung ya Bunda ya. Oke, ada yang nanya nih Kak. Katanya Kak maaf tadi airnya panas apa hangat ya? Nah, tadi kita menggunakan santan hangat aja nih Sasa Lovers. Santan, betul pakai santan hangat tadi nggak sampai mendidih ya Kak Ruth ya? Benar. Oke, Nah, apa nih Kak Vira? Oh maksudnya Bunda Ira tuh katanya Kak maaf maksudnya tape uli.
Sama nggak, Oh, Kak? beda ya Kak ya? Beda ya? Beda. Beda nih. Itu yang temennya ketan hitam yang difermentasi kan? Iya. Betul. Oke nih Kak Vira, adonan untuk gemblongnya udah jadi nih. Sekarang mau aku bentuk-bentuk aja terlebih dahulu. Terus di sini aku juga sambil panasin minyak karena setelah ini mau aku goreng. Oke. Wah Kak, ada yang nanya nih Kak, katanya kenapa tadi kok pakainya santan hangat? Nah, Sase Lovers, kalau misalnya kita menggunakan tepung ketan, diwajibkan cairannya itu menggunakan air yang hangat atau santan yang hangat nih, kayak yang barusan aku lakukan. Supaya apa? Supaya nanti hasilnya itu tidak keras nih Kak. Kalau dia pakai air dingin, dia cenderung jadi keras. Jadi usahakan diangetin dulu nih santannya nih Lovers. Benar. Nah, ini kita bentuk aja oval pipih seperti ini. Oke nih dari Bunda Intan, katanya kalau gemblongnya pakai tepung ketan hitam bisa juga ya Chef? Bisa juga Bisa nih ya. Bunda. Bisa nih, bisa pakai tepung ketan hitam atau yang Putih, benar. Kalau kita pakai sekarang nih putih nih Bunda. Nah, ini kurang lebih adonannya ini satu adonan bentuk oval seperti ini 30 gram ya Kak ya. Ini kita bentuk-bentuk aja. Nah ini dikira-kira aja ya Karut atau Benar. pakai timbangan mungkin ya Karut ya? Iya, kalau mau Sase sama Lovers banget punya ya. timbangan boleh pakai timbangan nih supaya lebih sama ukuran dan bentuknya. Oke. Wah ini ada absen nih dari Latifah Jara, Duren Sawit hadir lagi Bunda. Halo, Duren Duren Sawit. Katanya di sana di Duren Sawit hujan Kak. Oh, sama nih ya, di Sama sini ya. kita juga hujan Sase Lovers. Betul nih di sini deres banget ya Kak ya. Ini cocok banget nih bikin gemblong. Gemblong. Buat dimakan sama teh manis anget ya Kak ya. Benar. Oke. Ini absen lagi nih dari Umi F12, Malaysia hadir. Halo, Malaysia. Oke, ini ada yang nanya nih Karut Apa dari lagi, Kak? Bunda Queen. Katanya, Kak aku kok kalau bikin gemblong gulanya nggak kering ya basah terus itu kenapa? Nah, Sase Lovers, tadi namanya Bunda siapa Kak? Bunda Queen. Oh, Bunda Queen, wajib banget nih nonton live kita sampai habis biar bisa sambil belajar juga. Nanti juga aku akan kasih tahu nih caranya Sase Lovers supaya gulanya itu bisa mengikat ke si gemblongnya. Oke. Ini dari Habib Sebastian. Halo Kak, hadir. Hujan deras nih di rumahku. Wih, sama. Halo. Halo Kak Habib. Ini dari mana nih Kak Habib ya? Boleh di komen ya. Tuh. Oke, dari Bekasi ternyata Karut. Di Bekasi juga hujan ya ternyata ya. Ternyata hujannya rata ya Hujannya Kak rata Vira. nih. Oke nih kata Bunda Indri, gemblong tuh nggak pakai beras ketan ya Kak? Ini pakainya tepung ketan putih nih Sase Lovers. Oke, pakai tepung ketan putih ya Bunda ya. Oke, Karut ada yang nanya lagi nih. Katanya di rumahku cuman ada gula halus Kak, bisa gantiin pakai gula pasir nggak ya? Boleh pakai gula pasir aja nih Sase Lovers, tapi kalau misalnya Sase Lovers buat gemblongnya pakai tepung ketan putih seperti ini, kalau gulanya putih juga, nanti hasilnya itu jadi semua putih nih, jadi kurang cantik Sase Lovers. Jadi warnanya nggak kontras nih Kak. Tapi kalau misalnya Sase Lovers menggunakan tepung ketan hitam, menggunakan gula pasir putih, nah itu hasilnya jadi lebih cantik karena adonannya warnanya gelap, hitam keunguan, lalu gulanya warnanya putih gitu. Nah nih Karut ada yang nanya lagi nih dari Kak Ane. Katanya tadi perbandingan kelapa parut dan tepung ketannya berapa ya? Nah, perbandingannya itu 2:1 nih Sase Lovers. Tepung ketannya 2, lalu kelapa parutnya 1. Tadi tepung ketannya itu kita pakai 200 gram, sementara kelapa parutnya itu kita pakai 100 gram aja. Dan itu kelapa parut kasar ya.
Wah, Karut tadi kata Kak Pengabdi Squidward nih. Salah, itu bukan bukan itu maksud aku. Katanya aku cuma punya gula halus. Boleh nggak ya pakai gula halus? Nanti dia nggak jadi kristal karamel gitu nih Kak kalau menggunakan gula halus. Jadi jawabannya nggak bisa ya Kak ya. Nah, adonannya ini udah habis. Sekarang Dapat kita berapa mau biji nih, Karut? ini dapat 9 nih Kak. Satu resep dapat 9 pieces. Nah, ini minyaknya sudah panas. Oke, Karut. Katanya Kak, kelapa parutnya harus yang tua apa yang muda ya? Nah, pakai kelapa parut muda aja nih Kak. Ini kalau minyaknya udah panas bisa langsung kita goreng aja. Oke nih, absen nih dari Bunda R, si Depok hadir. Halo Depok. Katanya kalau misalkan adonan gemblong bisa dengan tambahan aroma pandan gak ya, Karut? Bisa nih Kak, tinggal dikasih perisa pandan aja. Oke, bisa ya untuk supaya lebih harum ya Kak ya. Benar. Dari Kak Emma Puding Bolu, santannya untuk adonannya berapa Kak tadi? Tadi santannya itu 125 ml santan dari setengah butir kelapa nih Kak. Wah, ini dari Bunda Intan nih Karut. Katanya saya pernah bikin gemblong tapi setelah digoreng jadi keras, Chef. Biar adonannya pas digoreng renyah di luar tapi lembut di dalam, itu gimana ya? Nah, Sase Lovers, ketika menggoreng si gemblongnya ini minyaknya harus sudah panas nih Sase Lovers. Terus juga jangan digoreng terlalu lama Kak. Karena kalau terlalu lama dia itu bisa meletus dan juga permukaannya jadi keras banget. Kayak batu gitu ya. Nah, ini kita gorengnya itu cukup dengan api sedang aja sampai matang. Oke deh. Nah, ini Karut, kalau misalkan goreng cireng itu bakalan meledak nggak sih kayak goreng apa? Gemblong bakalan meledak nggak sih kayak goreng cireng? Oh, Karut? dia bukan meledak yang sampai mental gitu ya Kak, cuma bisa retak terus meletus gitu Kak. Oke, jadi tipsnya biar nggak meletus gimana nih Karut? Nah, masaknya pakai api sedang, terus minyaknya sudah panas nih Kak. Nah, ini absen lagi dari Prayudi Sucipto, Tangerang hadir. Halo Tangerang. Ini Pak. Nah, ini kita goreng aja sampai dia matang. Gak perlu sampai berubah warna ya Kak ya. Oke, ini kurang lebih berapa menit nih Kak? Gorengnya kurang lebih 4 menit nih Kak. Karut, tadi ada yang nanya lagi. Kalau misalkan kelapa parutnya itu dikukus dulu apa enggak nih? Enggak Kak, kelapa parutnya nggak perlu dikukus dulu. Oke, nggak perlu dikukus dulu ya. Oke, ada yang nanya lagi nih Karut. Katanya kalau misalkan dijual kira-kira berapa ya persatuannya? Persatuannya kalau sebesar ini kurang lebih 2,5 ya Kak, sampai 3.000 nih. Tuh, dijual 3.000 juga udah worth it banget ya. Iya benar. Oke, Karut, ada yang nanya lagi nih. Kalau misalkan gemblong hitam itu biasanya pakai bahannya apa, Karut? Nah, biasanya dia pakai tepung ketan hitam. Itu di bagian adonannya Kak. Kalau misalnya di bagian luarnya hitam atau coklat gelap itu karena bahan pelapisnya nih Kak Vira. Dia menggunakan lebih banyak gula aren atau gula merahnya dibanding gula pasirnya. Nah, ini udah mateng, bisa kita angkat aja. Kita tiriskan ya. Wih, lumayan cepet ya Karut ya. Nggak terlalu lama nih Kak.
Oke, absen lagi dari Nanda Nugraha, Kemang Hadi. Halo, Kemang. Oke, Karut. Ini kalau misalkan gemblong yang udah digoreng dan dikasih gula, ini kira-kira tahan berapa lama nih di suhu ruang? Oke, untuk ketahanannya gemblong itu cuma tahan 24 jam ya Kak. Dan juga dia biasanya kalau dimasukin ke dalam lemari pendingin atau kulkas, itu dia teksturnya bakal berubah. Karena dari teksturnya berubah, dari pelapisnya atau si gulanya juga berubah nih. Biasanya dia lebih gampang meleleh gulanya, terus juga untuk adonan gemblongnya sendiri itu kalau disimpan di dalam kulkas bisa menjadi keras. Jadi disarankan dalam kurun waktu 12-24 jam ini sudah dikonsumsi. Nah, sekarang ini mau aku angin-anginkan terlebih dahulu Sese Lovers. Sebentar ya. Ini absen lagi nih dari Rika Okta, Bekasi hadir. Halo Bekasi. Bekasi juga lagi hujan nih sama ya kayak di sini nih. Iya, kami rata nih kayak hujannya ya, lagi musim hujan nih, jadi Sese Lovers yang berkendara hati-hati ya. betul. Dan Betul. yang rumahnya kebanjiran semoga cepat ini ya surut ya. Benar. Nah, Kak Fira, sekarang aku mau langsung masuk ke proses pembuatan pelapisnya nih. Di sini kita menggunakan 4 bahan aja. Ini bisa langsung kita masukin aja. Gula pasir, gula merah. Ini daun pandan untuk aromanya dan juga air. Nah, ini kita masaknya dengan api kecil aja. Karut nih ternyata menarik banget nih, katanya Kak Cici Agustia. Kalau di Bali itu namanya batu duren, Kak. Namanya batu duren. Betul. Oh, bentuknya coklat ya. bentuknya. Tapi rasanya sama nggak nih Kak Cici nih? Iya, atau bahan dasarnya sama nggak nih ya Kak ya? Oke, nih Kak ada yang request nih Kak dari Kak Fitri Tajudin. Kak mau request dong bikin cheesecake-nya yang dari Holland. Wah, boleh banget nih Sese Lovers, ditampung ya untuk idenya atau masukannya nih. Oke, ini dari Kak Novita Henry. Katanya Kak Novita kalau dikasih tape atau pisang matang bisa nggak, Chef? Untuk di bagian isinya ya Kak ya? Betul. Bisa nih Kak, ditambahin pisang. Oke, bisa ya dikreasikan ditambahin pisang atau tape. Mungkin seseorang yang suka tape Iya atau pisang benar, ya bisa banget bisa ya. nih. Oke, nih ada yang nanya lagi Karut. Katanya gula merah untuk gemblong yang kualitasnya bagus itu jenis gula merah apa nih, Chef? Nah, kalau misalnya jenis atau merek, Sese Lovers disesuaikan aja di daerah Sese Lovers. Cuma untuk memilih gula merah yang kualitasnya bagus, Sese Lovers tuh bisa ngelihat dari warnanya nih. Warnanya itu biasanya cenderung gelap. Kalau yang terang itu biasanya kurang manis nih. Dan juga Sese Lovers jangan memilih gula merah atau gula aren itu yang sudah ada titik-titik putihnya. Itu biasanya udah berjamur nih Kak Fira. Gitu. Dan juga Sese Lovers untuk menyimpan gula merah itu harus disimpan di tempat yang tertutup rapat dan juga di tempat yang kering. Jangan terpapar sinar matahari karena dia bisa meleleh. Oke, berarti yang paling penting itu pemilihan kualitas gula merahnya ya Karut ya. Bener nih Kak. Nah, ini ada yang nanya lagi Karut. Katanya kenapa itu gula merah sama gula pasirnya harus dicampur? Nah, kenapa gula merah dan gula pasirnya dicampur? Karena kalau misalnya menggunakan gula merah aja, dia tuh nanti hasilnya itu tidak sekaku kalau kita campur dengan gula putih nih. Sama kalau misalnya kita menggunakan gula putih aja, itu hasil gulanya itu akan keras nih Sese Lovers. Tapi kalau kita campur keduanya, itu akan jadi perpaduan yang bagus untuk si pelapisnya. Jadi nggak terlalu basah gulanya dan juga nggak terlalu kering.
Nah ini ada yang nanya lagi, Kak Ruth nih kayaknya banyak banget ya yang Tertarik untuk buat bikin ya. gemblong nih, karena ini banyak banget orang yang suka sama gemblong nih Kak Ruth. Wih. Biasanya kita suka lihat juga nggak sih kayak di stasiun itu Iya gemblongnya? benar, kita suka lihat nih Kak. Kak Vira suka nggak nih makan gemblong? Suka Kak Ruth, tapi jarang ya kalau nemu aja ya di kafe. Iya, Kalau benar. ada di rumah nih baru Karena yang nemu. jual juga nggak sebanyak Yang jualan kayak yang jual pastel gitu ya Betul. Kak ya. Kayak terus unik banget ya Kak Ruth kalau misalkan abang-abang jualan gemblong tuh tempatnya tuh lucu ya Kak. Biasanya kayak keranjang dari besi, Oh. warnanya pasti biru ya Kak ya. Betul. Kalau di puncak sih yang paling sering banget kita lihat ya. Iya benar, ciri khas. Ciri khasnya nih. Oke, ini sambil aku masak terus si gulanya. Ini harus kita tunggu sampai nanti dia berambut nih Kak. Aku mau ambil gemblong yang tadi udah aku angin-anginkan. Oke deh. Ini sambil Kak Ruth ngambil gemblong nih absen lagi nih dari Aminah Hussein, Malaysia Hadi. Halo Malaysia. Nah dalam pembuatan pelapis ini emang lumayan lama ya Kak ya. Kita tunggu sampai dia itu mengental dan juga kalau diangkat itu dia seperti berambut gitu nih seselovers. Oke. Kak Ruth nih dari Bunda Dahlia. Tadi perbandingan gulanya berapa Kak Ruth? Nah tadi perbandingan untuk gulanya, gula pasirnya 100 gram dan gula merahnya itu 50 gram nih seselovers. Tapi kalau seselovers lebih suka yang gula yang tampilannya itu lebih gelap, lebih coklat, itu seselovers bisa tuker aja ya perbandingannya. Oke. Absen lagi dari Kak siapa nih? Bahida. Cianjur datang lagi Bunda. Halo Cianjur. Oke, Kak Ruth nih dari Kak Yusuf. Kak bedanya gemblong dari ketan sama gemblong singkong apa ya? Untuk gemblong dari ketan dan dari singkong, aku juga baru dengar ya Kak untuk gemblong dari singkong nih seselovers. Jadi aku sendiri juga belum tahu perbedaannya. Betul kali kalau dari singkong. Getuk ya. Oke, berarti namanya beda ya Kang Neno? Iya, nah beda ya getuk sama gemblong. Oke. Nah, ini Kak Ruth nih dari Kak Muhammad Sabilo Rosyad. Iya. Supaya manisnya nggak giung gimana ya Kak Ruth? Nah, berarti perbandingan si gulanya dengan si adonan yang sudah digoreng ini harus seimbang nih seselovers supaya gulanya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu menggumpal di salah satu gemblongnya. Kalau gemblongnya misalnya cuma 5 biji lalu gulanya sebanyak ini itu jadinya gemblongnya terlalu manis nih seselovers. Kak ini kalau misalkan pakai gula palem bisa nggak nih Kak? Bisa juga Kak Vira. Bisa ya. Bisa. Wah ini ada yang nanya lagi nih dari Kak Andrian. Bisa pakai air fryer nggak Kak gorengnya? Untuk goreng gemblongnya bisa nih seselovers. Bisa ya, tapi kalau untuk bikin gulanya tetap ya Kak Iya, ya, tetap pakai manual panci. menggunakan kompor untuk masak si gulanya terlebih dahulu. Nah ini kurang lebih berapa lama nih Kak untuk gulanya nih? Ini nggak ada patokan waktunya ya Kak. Pokoknya nanti kita akan tes kalau dia ditetesin seperti ini sudah berambut itu tandanya sudah bisa dimasukkan si gemblongnya. Jadi seselovers sabar aja nih. Jadi kalau misalkan gulanya disimpan itu nggak bisa ya Kak Ruth? Oh, gulanya bisanya tuh disimpannya itu dalam keadaan dilarutkan aja Kak Vira. Jangan dimasak hingga dia berambut karena kalau udah berambut dia untuk dicampurkan lagi ke gemblongnya tuh udah susah Susah ya? gitu ya. Udah keras ya Kak Ruth? Betul. Oke, absen lagi dari Kak Emma Lestari, Palembang hadir Kakak. Halo Palembang. Wah, katanya ketinggalan nih saya, resepnya di mana ya? Nah, untuk seselovers yang ketinggalan boleh sekarang
join ataupun mampir ke YouTube Sajian Sedap karena itu udah ada resep lengkapnya nih untuk gemblong. Betul. Dan buat warga Facebook sama Instagram juga nanti Setelah resepnya live setelah live berakhir. ya akan di-share Betul. ya. Oke, ini dari Kanaina. Karut kalau pakai gula Jawa gimana ya yang seperti beli di puncak? Gula Jawa seperti beli di puncak. Oh ya, gula Jawa juga bisa nih Sase Lovers ya. Bisa ya Karut. Betul. Tadi gula palem, gula Jawa itu boleh Iya, ya, Karut? gula merah, gula aren bisa nih Kak. Oke, tapi Karut merekomendasikan yang mana nih? Gula merah aja. Gula merah aja ya, yang mudah dicari. Mudah ditemukan. Nah ini kita masih masak terus ya Sase Lovers. Oke. Nah ini dari Dian L, Parung hadir Kak. Halo Parung. Wah dari Purnama Lubis, aku sering beli Kak, tapi belum pernah bikin. Insya Allah nanti bikin karena sudah dapat ilmunya dari Sajian Sedap. Wih, semoga bermanfaat nih Sase Lovers. Jangan lupa di recook terus di-like ke sosial medianya Sajian Sedap. Betul banget. Anti gagal dan pastinya enak, empuk, legit deh nih gemblongnya. Anti keras juga ya Kak ya. Anti keras. Oke, ini dari Kawasini, resepnya mana Kak? Ukurannya tadi berapa gram ya? Boleh Nah, nanti. untuk gemblongnya ini ukurannya 30 gram nih Sase Lovers per 1 biji seperti ini. Oke. Kalau ada yang nanya lagi nih, Apalagi katanya nih, kalau Kak? pas mateng gulanya mencair itu kenapa ya Kak? Nah, berarti Sase Lovers masak gulanya belum sampai benar-benar ngeset atau kandungan airnya belum sampai benar-benar habis nih. Jadi dia masih cair Sase Lovers. Oke, jadi sampai gulanya tuh ngeset ya Bunda yang masaknya ya. Oke, nih ada lagi dari Bunda Anindita. Kalau di Sebago, daerah Jawa Tengah, tuh gemblong atau getuk dari singkong yang dikukus terus ditumbuk terus dicetak di loyang Karut. Oh, itu dari daerah mana Kak? Sebago Jawa Sebago Tengah. Jawa Tengah. Oh, namanya getuk singkong ya. Jadi setiap daerah emang punya namanya masing-masing ya Kak. Tadi di Betul. Bali beda ya. Iya. Terus ini di Jawa Tengah beda. Nah tapi kalau gemblong sendiri tahu nggak nih Karut asal daerahnya aslinya? Nah, Kak Fira tahu nggak nih gemblong dari mana? Dari mana nih? Dari mana? Oh keren ya. Ini kayaknya kalau kita lihat kan karena di puncak terus mungkin dari Jawa Barat. nggak sih, Jawa Kak? Barat. Boleh nih komen-komen Tuh. ya Sase Lovers yang tahu gemblong dari daerah mana ya. Jawa Barat nih Kak. Ini belum ya, sebentar lagi nih Sase Lovers. Oke nih dari Marto Korowijojo. Saya juga kemarin buat Kak, tapi dari ketan hitam. Salam dari Belanda. Halo Belanda. Belanda. Wih, ketan hitam jadi warnanya lebih cantik ya Kak ya. Ketan hitam lebih gelap, lebih cantik ya warnanya ya. Nah ini udah hampir jadi ya Kak, sudah ada sedikit rambut-rambutnya ketika ditetesin. Kita tunggu kurang lebih 20 detik lagi sampai dia benar-benar jadi nih. Oke, dari Bunda Aminah Husen, adonannya boleh disimpan nggak Karut? Adonannya sebaiknya jangan disimpan di Sase Lovers, sama kayak waktu makannya ya. Jadi Sase Lovers kalau buat hari ini, kalau bisa hari ini juga dihabiskan nih supaya teksturnya masih enak dan rasanya juga masih enak.